Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah memusnahkan seluruh Taisu yang telah menghancurkan dunia Anyang, sesaat berikutnya Avatar Yuan Shen mencari bintang yang ditinggalkan dan menjarahnya. Setelah memasuki bintang, Avatar Yuan Shen segera duduk menyilangkan kedua kakinya. Jika diperhatikan dengan teliti, ada banyak retakan di kulitnya. Kali ini penggunaan tubuh Avatar Yuan Shen telah berlebihan dan melampaui batas yang dapat ditoleransi, sehingga telah membawa efek samping yang sangat besar. Aku khawatir sepertinya ini tidak akan dihilangkan untuk sementara waktu. Aku harus menemukan cara untuk memulihkannya. Dan sepertinya hanya dengan menyerap bintang asli dapat memulihkan retakan ini, gumam Avatar Yuan Shen. Setelah duduk bersila di bintang yang ditinggalkan, Avatar Yuan Shen kemudian menembus kerak bumi dan memasuki intinya. Energi di bintang yang telah ditinggalkan ini telah dikeringkan oleh para Taisu. Namun ketika Avatar Yuan Shen ingin menyerapnya, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh di sekitarnya. Ini seperti asal mula inti bintang. Avatar Yuan Shen berhenti. Dia ingin memastikan perasaannya. Namun inti bintang dari tempat yang pernah didatangi Avatar Yuan Shen biasanya mengandung energi agung. Tetapi pada saat ini, situasinya sangat gelap dan sepertinya sudah lama mati. Saat berikutnya, tiba-tiba asal-usul bintang-bintang datang dari segala penjuru. Meskipun itu tipis, namun terus dipadatkan ke arah Avatar Yuan Shen. Seolah-olah mereka muncul karena ada nyala api dan sepertinya mereka telah menunggu Avatar Yuan Shen menyerapnya. Sumber bintang-bintang yang bergegas menuju Avatar Yuan Shen itu seperti seorang lelaki tua yang telah benar-benar kehilangan vitalitasnya dan secara aktif mengalir ke dalam tubuh Avatar Yuan Shen. Meskipun sumber bintang tidak dapat berbicara, namun saat memasuki tubuhnya, Avatar Yuan Shen dapat merasakan kebencian yang kuat dari bintang ini. Dan itu tidak ditunjukkan kepada Avatar Yuan Shen, melainkan kepada para Taisu. Dan tampaknya, inti bintang ini meminta bantuan Avatar Yuan Shen untuk membalaskan kebencian mereka. Pada saat berikutnya, Avatar Yuan Shen duduk bersila di tempat itu dan menstabilkan inti bintang yang diserapnya. Dengan bertambahnya tanda bintang di alisnya, maka itu bisa membuat tubuhnya tumbuh hingga puluhan ribu kaki atau bahkan lebih besar. Dan Xiaoyan juga menemukan bahwa pertahanan tubuh keabadian fisik juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran tubuhnya. Setelah beberapa saat duduk bersila, Avatar Yuan Shen perlahan membuka matanya. Dan energi turbulensi darah di tubuhnya menjadi tenang, tetapi matanya menjadi semakin suram. Aku mengerti niat kalian, dan aku pasti akan membunuh semua Taisu yang menyerang, dan menggunakan jiwa mereka untuk menebus semua jiwa makhluk sensi yang telah mati, ucap Avatar Yuan Shen berjanji. Ini adalah janji Xiaoyan untuk bintang-bintang yang hancur. Dan sisa kekuatan yang diberikan kepada Avatar Yuan Shen itu juga wasiat terakhir mereka. Bintang-bintang ini berharap mendapatkan penebusan di sini. Balas dendam dari bintang-bintang ini dibebankan pada Xiaoyan. Bintang-bintang yang ditinggalkan ini masih mengandung sisa asal bintang yang seharusnya bisa mengembalikan tubuh fisik Avatar Yuan Shen ke puncaknya. Kali ini aku khawatir itu akan membuat Taisu sangat marah. Dan mereka pasti tidak akan melepaskan Avatar Yuan Shen-ku. Meski begitu, dengan kekuatan Avatar ini, aku akan mencoba seberapa banyak aku bisa membunuh para bajingan Taisu, ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dan mata Avatar Yuan Shen juga terus menunjukkan niat membunuh yang kuat. Raksasa persegi Taisu yang diseretnya di lautan kehampaan juga terlihat sangat mencolok. Dia berniat untuk menemukan bintang yang sedikit lebih jauh dan kemudian menghadapinya. Meskipun puluhan ribu prajurit Taisu telah terbunuh, namun jika baju besi dewa tidak dapat diambil, maka pembunuhan itu tidak akan ada artinya. Selain baju besi dewa, seharusnya ada lebih banyak informasi inti tentang Taisu yang perlu ditelusuri oleh Xiaoyan.
Xiaoyan tidak bermaksud membiarkan avatar Yuanzhen berhenti, namun terus berurusan dengan Taisu. Karena pada saat yang sama, itu juga membuat avatar Yuanzhen menjadi semakin kuat. Di sisi lain, avatar Yuanzhen juga telah mengumpulkan energi setelah melewati beberapa bintang yang telah dijara dan ditinggalkan oleh Taisu. Kebencian yang terakumulasi dalam sumber bintang ini semakin kuat. Dan itu bukan kebencian yang sederhana, tetapi berasal dari gemuruh yang ditinggalkan oleh dunia yang pernah ada atau telah melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mencurahkan harapan pada Xiaoyan, sehingga keluhan yang terkumpul di tubuh Xiaoyan ini adalah keluhan mereka. Keberadaan dunia sebelumnya yang hancur sudah agak jauh, dan sebuah bintang muncul di depannya. Kemudian avatar Yuanzhen benar-benar membongkar Taisu di dalam bintang ini. Lagi pula, menyeret raksasa persegi Taisu yang sangat besar akan sangat mencolok di lautan Kampan yang begitu luas. Sementara itu, Bahtera Xiaoyan telah meninggalkan alam bintang patah dan memasuki kedalaman ujung utara. Tempat ini begitu gelap dan terlihat sepi, tetapi ada banyak hal yang rusak. Dan sebagian besar adalah meteoroid yang diikuti oleh sisa-sisa berbagai benda yang sulit dihilangkan sebagai bukti terakhir keberadaannya di dunia. Dalam Kampan yang luas ini, mereka tidak membusuk, tetapi secara bertahap menghilang dengan kecepatan yang lambat. "Ratu, aku punya pertanyaan," ucap Xiaoyan dengan serius menatap sang ratu di depannya. Ratu segera bergerak mundur dan diam-diam menunggu Xiaoyan untuk terus berbicara. Saat ini Ratu memiliki aura yang lembut, dan tampaknya dia memahami semua niat Xiaoyan. "Ratu, bisakah yang disebut keabadian itu benar-benar abadi?" ucap Xiaoyan. Itu adalah puing-puing yang pernah ada, dan aku tidak bisa memikirkannya," ucap Ratu mengangkat kepalanya sedikit melihat Kampan di sekitarnya dengan mata seperti bintang, dan kemudian menjawab dengan lembut. "Seperti yang kau lihat dalam faktanya, tidak ada keabadian pada benda dan makhluk hidup. Itu akan tetap mati di dalam dunia. Seperti tempat lahirnya, kehidupan tumbuh dari teratur menjadi tidak teratur hingga musnah. Bahkan dunia tidak berani menyebut dirinya sendiri abadi. Keberadaan yang abadi tidak mungkin ada di sungai panjang waktu," ucap Ratu menarik nafas yang panjang. Dia berbicara terkait pemahamannya tentang keabadian dengan suara yang rendah. "Meskipun aku tidak dapat mencapai ketinggian, aku masih bisa merasakan secara kasar bahwa perubahan besar yang tak terhentikan telah dimulai," ucap Xiaoyan dengan ragu. Jika perubahan besar dunia disamakan dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan segera berakhir. Tentu saja perasaan ini tidak benar, karena keadaan sensi saat ini lebih seperti puncak kekuasaan. Dan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata Ratu bertentangan dan ada beberapa masalah. Bahkan dia tidak memiliki jawaban yang pasti di dalam hatinya. Pada saat ini Xiaoyan mendengar analisis Ratu, dan dia tidak bisa untuk tidak mengagumi analisis sang Ratu. Tampaknya kemungkinan Yulan nomor 6 menjadi sang Ratu tidak terlalu tinggi, dan hampir sangat kecil. Sebenarnya dari apa yang kuperhatikan, bahwa tidak ada keabadian sama sekali. Yang disebut keabadian tergantung pada sungai waktu yang panjang, dan tidak mungkin selamanya hidup damai di tahun-tahun yang sama. Keberadaan kehidupan selalu meningkat dari pertumbuhan yang teratur menjadi perang yang tidak teratur. Bahkan jika tidak ada peran dari makhluk hidup, maka dunia ini sendiri akan dirombak karena perebutan sumber daya. Dengan demikian, itu akan membentuk lingkaran tertutup dan berulang. Tetapi kali ini, perubahan besar tidak datang dari dalam dunia. Aku merasa bahwa mereka datang dari kekuatan yang lebih kuat, ucap Ratu berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar kata-katanya. Meskipun analisisnya tidak sejelas seperti yang terjadi di alam dewa kekacauan, tetapi memiliki tujuan yang sama dan memiliki arti yang sama. Pada saat bersamaan tiba-tiba ada getaran hebat dari Bahtera. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya. "Hah? Bagaimana situasinya?" Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Ada banyak puing yang pecah di sekitar. Tetapi dia tidak melihat makhluk hidup di sini. Jika tidak ada Kampan di sini,
maka puing-puing yang rusak ini tidak akan ada di sini dengan tenang. Pertahanan Bahtera rusak dan serangannya cukup kuat, ucap sang ratu segera berkata. Saat Bahtera terus bergerak maju, itu terasa hening. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Bahtera bergetar hebat lagi. Seluruh lumbung kapal bergetar dan Bahtera seperti terpukul sesuatu yang sangat keras. Namun untungnya perlindungan di luar Bahtera diperkuat oleh sang ratu. Xiaoyan dapat melihat bahwa seluruh perlindungan telah muncul. Tetapi perisai cahaya terlihat redup yang membuatnya sedikit takut. Ini fluktuasi yang ditinggalkan oleh suatu kekuatan. Ini adalah guntur. Ucap Xiaoyan segera menemukan lokasinya. Setelah penyerangan terakhir kali, dia memeriksanya sebentar dan langsung menyadarinya. Informasi dari Chang Yuhua bahwa di ujung utara ada kekuatan asli yang berada di kedalaman. Dan itu adalah guntur ekstrim peringkat kedua. Kecepatan guntur ini sangat cepat. Dan aku tidak menyangka itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Ucap ratu dan mata indahnya menunjukkan keterkejutan dan dia berkata dengan lembut. Pada saat yang sama ada sesosok tubuh yang tidak jauh dari sana dan tiba-tiba meledak. Suara ledakan terdengar keras. Dan potongan-potongan daging dari mayat itu berterbangan kemana-mana dan akhirnya menghilang. Melihat dengan hati-hati, ada banyak puing-puing Bahtera di sekitarnya. Seperti yang dipikirkan Xiaoyan, bahwa semuanya disebabkan oleh guntur yang tidak terlihat ini. Itu juga berarti bahwa kita telah memasuki wilayah guntur sekarang. Ucap Xiaoyan sambil melihat sekeliling. Jika bukan karena serangan mendadak ini, maka semua yang ada di sekitar akan tenang. Dan jika itu benar-benar karena guntur ini, maka kemampuannya cukup mengerikan. Mata Xiaoyan tiba-tiba berkedip dengan sangat cepat kemudian matanya berbalik. Dia tidak akan meninggalkan kehampaan ini dan mencoba untuk melihat apakah dia dapat menangkap jejaknya dengan mata telanjang. Tetapi situasinya saat ini masih sangat sunyi. Pada saat berikutnya, ada ledakan dan tiba-tiba menghantam Bahtera beberapa kali. Tetapi untungnya kekuatannya tidak terlalu tirani. Dan itu hanya menciptakan kerusakan pada perlindungan Bahtera. Masalah ini bukan karena pemboman yang terus-menerus. Karena masih ada waktu untuk memperbaiki Bahtera. Tetapi baik Xiaoyan maupun Ratu telah menemukan jika guntur tidak menyerang secara sadar, maka tampaknya akan menyerang benda-benda yang bergerak. Ketika poin-poin terus memasuki area sekitarnya, itu menjadi semakin berkurang. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, itu dikarenakan semuanya diledakkan menjadi puing-puing dan mengambang dalam kehampaan. Sekarang tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi kita harus menghadapinya dan terus bergerak maju. Untungnya saat ini tidak ada badai kehampaan. Karena jika ada, maka dengan kekuatan guntur ini akan sangat sulit untuk dilawan. Ucap Xiaoyan bergumam dengan nada yang rendah. Lihat, ada badai super di depan. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan baru saja selesai diucapkan, Ratu menatap Xiaoyan dengan gelisah. Dan kata-katanya seperti sambaran petir. Ratu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Xiaoyan sedikit panik. Namun Ratu tersenyum kecut lalu berkata, jangan takut. Ucap Ratu berkata dengan lembut. Dan tampaknya sang ratu memiliki tindakan pencegahan. Xiaoyan sedikit lega. Dia berpikir bahwa ratu kuil kuno seperti Ratu Chen Xianyuan di alam Suanyin. Dan pada dasarnya tidak pernah membuatnya khawatir di sepanjang jalan. Dengan masalah apapun yang dihadapi, maka Ratu akan selalu membuka jalan untuk Xiaoyan. Ratu, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengatasinya? Ucap Xiaoyan menatap sang ratu. Memang ada satu, yaitu biarkan alam mengambil jalannya. Kau adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Aku berpikir keberuntungan seharusnya berpihak kepadamu. Dan jangan kau takut. Ucap Ratu berkata dengan serius dan menatapnya dengan mata yang menghibur. Xiaoyan harus membiarkan alam mengambil jalannya sendiri. Dan Xiaoyan benar-benar ingin bertanya apakah ini serius. Ratu, bahkan jika aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan memiliki roh dunia yang relatif kuat, namun tidak mungkin semuanya diselesaikan dengan keberuntungan, bukan? Ucap Xiaoyan sambil berpikir bahwa Ratu terlalu sombong menghadapi masalah ini. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahumu tentang kekuatan Bahtera ini.
Bahkan jika itu adalah badai super, jika kita beruntung maka kita dapat meninggal. Bahkan jika itu adalah badai super, jika kita beruntung maka kita dapat meninggal di bahtera ini, ucap Ratu dengan serius. Hahaha, bukankah indah dikuburkan sebagai sepasang bebek yang putus asa? Ucap Ratu menutup mulutnya dan tersenyum lagi. Dalam keadaan seperti itu, dia masih punya pikiran untuk menggoda Xiaoyan. Ratu, kita harus melawan guntur dan badai yang ekstrim. Namun pada saat yang sama, bisakah kita benar-benar lolos? Ucap Xiaoyan sekali lagi menatap Ratu dengan sikap skeptis. Cobalah, dan kau akan mengetahuinya. Ucap Ratu segera mengangkat bahunya. Adapun bahtera itu tidak berhenti karena percakapan mereka. Tetapi itu terus bergegas menuju bagian depan badai kehampaan. Sepertinya tidak ada lagi kesempatan bagi Xiaoyan untuk berbalik. Dan kemudian, seluruh bahtera mulai bergetar hebat menandakan bahwa mereka telah memasuki badai super dan jangkauannya sangat luas. Dan tidak mungkin untuk melewati badai kehampaan ini. Dan Ratu sepertinya tidak punya rencana untuk membawa Xiaoyan langsung ke badai untuk sesaat. Ketika haluan bahtera berada dalam badai, tampaknya ruang di sekitarnya melambat secara visual. Sehingga Xiaoyan melihat guntur yang sangat pendek berkedip-kedip dan hampir tidak terlihat. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba terkejut. Karena kali ini serangan ke bahtera jauh lebih intens dari sebelumnya. Tirai tipis yang melindungi bahtera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dan bahkan retakan mulai muncul. Tetapi Ratu segera mengangkat lengan bajunya dan memperbaikinya sekali lagi dengan gelombang energinya. Pada saat ini seberkas cahaya melintas di mata Xiaoyan. Dan tiba-tiba, bahtera bergetar sekali lagi. Bahtera itu dibombardir oleh guntur yang hampir tidak terlihat dan tirai perlindungan cahaya mengeluarkan suara retakan. Ada banyak retakan dari sebelumnya. Dalam kehampaan ini, baik badai maupun guntur tidak terlihat. Dan sepertinya tidak ada cara untuk melawan. Setelah perlindungan bahtera rusak, maka Xiaoyan dan Ratu akan menderita oleh serangan keduanya. Di bawah badai super, bahkan jika bahtera ini telah diperkuat oleh Ratu, sepertinya masih tidak mungkin untuk menahan kekuatan yang begitu besar. Jika guntur itu bukan serangan sadar, maka guntur itu menyerang membabi buta dan bergerak. Pengeboman guntur tidak hanya lebih tinggi tetapi juga lebih kuat dan semakin kuat. Jika masih beruntung, mungkin kita bisa berlindung. Benar saja guntur telah menghilang sepenuhnya dan menjadi bagian dari badai yang hanyut mengikuti arus. Dengan mengandalkan kekuatan perlindungan, maka akan sulit bagi badai super untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Metode ini juga memang dapat menghindari guntur. Tetapi itu benar-benar membuat kehilangan arah. Dan tidak ada yang tahu kemana badai akan membawa Xiaoyan dan Ratu. Mungkin mereka akan sampai ke ujung utara yang lebih dalam. Atau mungkin juga goncangan bahtera mereda dalam waktu singkat di luar ujung utara. Dan pada saat ini badai super melemparkan bahtera seperti puing-puing lainnya ke dalam kehampaan. Yang masih penuh dengan puing-puing. Tidak ada apa-apa di sini. Kita beruntung masih selamat. Ucap Ratu tersenyum dan Xiaoyan menatap Ratu dan terdiam sesaat. Pada saat ini dia merasa bahwa pikiran Ratu agak salah pergi ke ujung utara. Dari peta bintang, sepertinya ada jarak dari tempat kita yang seharusnya. Meski tidak benar, tetapi setidaknya kita bisa menghindari badai guntur. Dan kita masih bisa bergerak maju dengan bantuan badai. Karena kita tidak memiliki lokasi yang tepat, jadi mengapa tidak membiarkan badai membawa kita untuk menemukan di mana guntur ekstrim itu? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berbinar kemudian Ratu mengangkat tangan kecilnya yang cantik. Dan bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan persetujuannya. Meskipun Ratu tampak sedikit tidak normal, namun dia tampaknya menjaga suasana serius dengan santai dan bebas. Dia tidak peduli sama sekali dengan Xiaoyan yang berencana untuk membiarkan bahtera masuk ke dalam badai lagi. Pada saat ini Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat beberapa reruntuhan bahtera di antara puing-puing. Mungkinkah itu mereka? Dan mereka mati setelah masuk ke sini. Ucap Xiaoyan bergumam melihat reruntuhan bahtera. Pada saat ini bahtera itu tiba-tiba bergetar. Kali ini tidak disambar petir, tetapi ada bayangan hitam yang menghantam bahtera mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.